Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi, lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, tiang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebakaran sering terjadi di tempat-tempat pemukiman padat penduduk. Tak jarang, kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah warga juga menelan korban jiwa. Nah, sahabat tangguh, berikut ini beberapa hal penting yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran di lingkungan Anda. Jangan panik. Sahabat tangguh, perilaku panik seringkali bikin suasana gaduh, sehingga melupakan petunjuk penting saat kebakaran terjadi. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka. Maka jika terjadi kebakaran, jangan panik. Segera menjauh dari api, selamatkan diri ke tempat paling aman. Matikan peralatan listrik. Saat kebakaran terjadi, segeralah matikan listrik. Sehingga dengan mematikan arus listrik, kebakaran tidak akan merambat kemana-mana. Lindungi saluran pernapasan. Saat api membumbung, sahabat tangguh tentu akan menghadapi kepulan asap. Nah, kepulan asap bisa menyebabkan sesak nafas dan pandangan sahabat. Maka jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernapasan sehingga sahabat terhindar dari sesak nafas. Sahabat bisa menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Ikuti petunjuk dari petugas. Setelah itu, ikutilah petunjuk dari petugas penyelamat sehingga sahabat bisa terhindar dari api. Hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya orang berkerumun.
Nah, sebaiknya sahabat jangan ikut-ikutan ya. Sebab dengan berkerumun, selain akan menyusahkan petugas pemadam kebakaran, resiko akan terjebak api juga besar. Apalagi jika kerumunan itu panik. Demikian ya sahabat tangguh. Bila terjadi kebakaran, sampai jumpa. Tangguh, lihat! Banyak sampah menumpuk di desa ini. Jika tidak diperingatkan, nanti bisa banjir besar. Baiklah, aku akan segera ke sana. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, air sudah mulai menggenang. Warga harus segera mengungsi sebelum banjir besar terjadi. Mari bantu saya untuk memberitahu mereka, Pak. Oh, begitu. Baiklah, mari kita minta mereka untuk berkumpul di balai desa. Kebetulan, di sana datarannya lebih tinggi. Baik, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Pak, ini airnya sudah mulai meninggi. Lebih baik kita mengungsi sekarang ke balai desa. Oh begitu. Tapi masih belum masuk rumah kok Pak. Kayaknya nggak apa-apa. Iya, untuk berjaga-jaga saja, Pak. Jangan lupa juga untuk bawa bahan makanan serta obat-obatan untuk persediaan ya, Pak. Betul sekali. Mengungsilah ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin selagi air masih bisa dilewati. Dan bawalah family kit, yaitu satu tas yang berisi bahan makanan, air minum, serta obat-obatan untuk keadaan darurat seperti ini. Permisi, Bu. Iya, Dek. Ada apa ya? Bu, tak lama lagi bisa terjadi banjir besar. Lebih baik kita segera mengungsi sekarang. Yang lain sudah berkumpul di balai desa. Oh, begitu. Baiklah, Dek. Pindahkan barang-barang yang ada di lantai ke tempat yang lebih tinggi, supaya tidak terendam. Ya terus, Bu, ke balai desa. Adek, jangan dekat sana, nanti terseret. Betul, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Selamat siang semuanya. Menurut informasi yang saya dapat, saluran air di desa ini tersumbat oleh sampah dan banjir bisa menjadi semakin besar dalam beberapa jam ke depan. Untuk itu, alangkah baiknya jika di kemudian hari kita semua menjaga kebersihan serta membuang sampah pada tempatnya. Baiklah Bapak Ibu, yang perlu dilakukan sekarang adalah menelpon bantuan. Siapa yang tahu kegiatan apa yang harus dilakukan pertama kali setelah terjadinya banjir? Saya Om, saya. Ya adik, apa yang harus dilakukan? Secepatnya membersihkan rumah menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Lalu cari dan siapkan air bersih untuk mencegah terjadinya penyakit diare. Betul sekali.